sudah, artinya sudah berapa kali pertemuan teman-teman dalam proses etnografi. Terus di tangan saya sudah ada judul-judul teman-teman untuk paling tidak persiapan ke lapangan terkait dengan orang-orang Bajo. Berapa hal mungkin kalau saya melihat, seperti misalnya punya saya bukan yang metode ya, tapi tema yang dimaksudnya tentang navigasi di ini di kampungnya ya, Taliabo ya, Taliabo tentang navigasi. Terus Rizka Sapitri di ya tentang astronomi benda langit ya, terkait benda langit di Kabupaten Bombana juga Kampung Bajo kan. Terus Nini Almia juga di Kabupaten Buton Tengah Mawasangka terkait dengan etnoklimatologi tentang apa? Musim ya, musim. Oke. Terus Injinar Abu Raha di Desa Lagasa tentang teknik menangkap ikan ya. Terus Mariana sama Yeni satu tentang arsitektur rumah, yang satu lagi tentang pembuatan perahu. Ya, oke. Nah, yang tiga di tangan saya ini dan Rizka Sapitri, terus saya Marusim, semuanya terkait dengan arah cuaca, ada kedekatan. Kalau etnoklimatologi tentang cuacanya, terus Rizka tentang yang apa? Astronominya terkait dengan bintang-bintang saja. Terus kalau yang Saiba navigasi. Ada satu buku tentang navigasi Bugis. Di situ juga bagaimana si orangnya sempat datang ke jurusan dibawa sama Pak Beni. Siapa dia Paknya? Gin Amarel, peneliti dari maritim dari Amerika. Dia tulis tentang navigasi Bugis. Di situ juga ada bagaimana orang-orang Bugis melihat bintang-bintang, pertanda-pertanda arah angin dan terusnya dari bintang. Terus bagaimana orang Bugis mengenal arah sampai 16 bagian arah gitu ya, bukan cuma utara, selatan atau timur, barat atau apa, tapi dia bisa sampai 16 arah dalam bahasa Bugis dan seterusnya. Sehingga ada berapa nanti buku-buku yang penting yang teman-teman harus miliki, baca, sehingga teman-teman juga sudah punya pengetahuan dasar terkait yang akan ditanyakan. Ini untuk membantu bisa mungkin ada yang di Bugis, ada juga sama orang Bajo, ada yang tidak dimiliki oleh orang Bugis, tapi ada sama orang Bajo dalam pemahaman astronomi atau navigasi dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada satu, saya lupa siapa, Rizka atau siapa yang pernah bilang bentuk-bentuk terumbu karang atau jenis-jenis terumbu karang, dari situ orang Bajo bisa mengenal jenis-jenis ikan, itu pertama. Kedua, tempatnya dia lewat, karena bentuk terumbu karang mempengaruhi arus laut mungkin atau apa, sehingga ikan itu pasti ada di sekitar sana. Bukan. Orang antro angkatan kalian yang di Sulawesi Tengah, si Asmayani mungkin. Bukan Asmayani, bukan. Saya kurang tahu, lupa lagi. Nah, itu juga mungkin nanti bisa dikembangkan ke sana saja. Tapi ini tetap fokus kalian. Nah,
yang perlu kita pahami dalam penelitian terkait dengan orang Bajo, karena ini terkait maritim juga, nanti akan banyak pengalaman-pengalaman kayak misalnya siapa? Ini dengan anak, karena dia orang Luwu, tapi sudah pernah naik kapal ya? Belum. Nah, kayak seperti itu. Artinya karena belum pernah naik kapal, kan akan punya pengalaman-pengalaman tersendiri kalau memang harus naik kapal, kalau memang mestinya harus naik kapal gitu. Apalagi misalnya Yeni ya yang tentang perahu. Ya, misalnya tentang perahu, mungkin juga akan mencoba-coba naik, atau misalnya seperti itu akan ada mabuk laut misalnya kayak gitu. Nah, pengalaman orang kan biasanya suruh cicipi air laut kayak gitu supaya tidak mabuk. Misalnya ada beberapa hal pengalaman orang yang baru-baru naik itu, dia lebih heboh dibandingkan anak-anak kecil misalnya. Anak-anak kecil biasa-biasa saja, dia malah senang karena ayung kayak di ayung kayak gitu, dia ribut kan, ributnya bukan takut tapi ributnya karena senang. Tapi ternyata ibunya yang baru juga naik, dia malah lebih ribut dibanding anaknya. Kenapa? Karena dia takut perahunya ke kiri ke kanan, kan kayak mau bayangannya akan terbalik perahunya kayak gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu bisa saja dialami sama teman-teman, sehingga ya mungkin nanti akan berbeda. Ada yang senang, ada yang mabuk, ada yang takut dan seterusnya kayak gitu. Terus misalnya tiba-tiba kita pergi ke satu daerah yang rumah di atas laut, kalau teman-teman tidak punya pengalaman dengan itu, kan lupa dengan bahwa dia harus, kalau teman-teman lupa harus mewawancarai atau mencari seseorang, akhirnya terkaung-kaung karena cuma liatin terus gagal fokus kayak gitu. Akhirnya yang terjadi adalah selfie lihat di bawah rumahnya orang yang penuh ada ikan atau apa kayak gitu. Nah itu biasa yang menggembirakan. Tapi ada beberapa hal juga kadang mungkin teman-teman tidak terbiasa, misalnya ditawari makan ikan dengan tidak dimasak atau apa, tidak yang jeruk kan kayak gitu. Nah, dilawa kan, kalau Makassarnya dilawa lah kayak gitu. Ikan hiu hatinya dengan dagingnya dicampur baru dikasih jeruk kayak gitu. Ada juga mungkin ya bisa saja diajak ikut melaut dan macam-macam, kayak misalnya pengalaman saya ikut melaut di Bagan, berangkat sore, tiba sampai di sana jam 7 malam, sudah sholat maghrib, sudah makan, terus semuanya langsung tiba-tiba tidur. Ini mau mancing apa gimana, mau tangkap ikan apa gimana, kok tidur terus sampai jam 10, jam 11 aja, nggak bikin apa-apa. Ya saya yang baru naik Bagan kan tidak tahu sebenarnya selanjutnya mau ngapain, kenapa mereka cuma turunkan jalannya, setelah dia makan dia turunkan jalannya, setelah itu dia tidur, lampu sudah dinyalakan semua. Nah, ada waktu yang cukup panjang antara jam 7 malam sampai jam 12. Nanti jam 12 mereka baru bangun, dia mulai mengamati di bawah apakah ikan sudah cukup banyak atau gimana. Nah, ketika memang putusannya sudah ternyata ikannya sudah baru ada di jam-jam 12 malam, baru terkumpul banyak. Sebenarnya sejak awal sudah ada yang kumpul, tapi cuma berapa ekor saja. Nah, sehingga dia menunggu sampai betul-betul banyak, baru mereka matikan lampunya mulai dari paling pinggir sampai ke tengah, tinggal berapa lampu saja. Di situ ikan berputar, baru mereka angkat. Baru saya tahu bahwa ternyata seperti itu kerjanya Pak Bagan, orang yang mengerjakan dengan cara tangkap bagan. Nah, saya kira banyak model-model pengalaman yang nanti teman-teman dengan
kecuali yang lainnya seperti dinan atau SK atau apa yang sudah biasa dengan laut, sudah biasa lihat orang tuanya mungkin atau apa menangkap ikan. Ya, mungkin untuk ini dengan ada akan baru akan mengalami hal-hal seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang juga cukup sensitif terkait misalnya kalau kita membicarakan tentang alat tangkap. Kalau Dinan sih dia apa? Teknik menangkap ikan. Tapi teknik penangkapan ikan yang di ini Dinan apa? Banyak mancing, menjaring, gai, dengan apa? Gai masih samar-samar. Saya gai kayak baru kita dengar nama gai. Gai itu apa kan? Pasang laki? Bukan. Mana bukan? Yang dia di penangkapan di kembali kata ya? Iya, itu pakai cincin kan? Iya, pakai kucing Pakai besar. cincin ya. Jadi itu sudah modern kan? Iya. Jadi model gai itu gini. Sekarang itu banyak orang sudah mulai teknik-tekniknya itu sekarang dia sudah terkoneksi dengan apa? GPS. Jadi mereka mulai sekarang kalau ada uang lebih mereka pasang rumpon, terus nanti ketika dia sudah pasang rumpon dia pakai GPS, dia catat titik koordinat pas tempat rumponnya. Nanti berapa hari kemudian atau mungkin berapa minggu kemudian ikan sudah ramai di situ. Jadi nanti pagai itu tinggal datang melingkar di situ. Nah, jadi dia sudah mulai memasang berapa titik rumpon, nanti dikasih titik koordinat. Nah biasanya sama pemancing-pemancing yang lain, pemancing nelayan yang tradisional, rumponnya itu disuruh jaga orang sekitar. Biasanya kayak gitu. Ada juga nah. Kita belum pakai GPS begitu. Belum sampai ya. Belum Jenis sampai ikan di apa sana. yang tangkap? Teknik penangkapan ikan apa? Gai. Itu ikan-ikan biasa aja. Ini kayak yang belum banyak ya. Bukan seperti apa jarak apa pengaringi kan dia lain juga di tingkang batu tuh. Kalau ini di tengah-tengah seperti Memang dorongannya si Dinan ini penangkapan ikan tradisional ke modern. Iya. Jadi memang Rambang. mungkin bisa melihat bagaimana perkembangan masyarakat nelayan Bajo yang dulunya sangat minim hasil tangkapannya karena memang penggunaan alat tangkapnya yang sangat tradisional dan ini. Nah ketika dalam masyarakat Bajo yang di kampungnya Dina sudah mulai kenal dengan alat modern seperti pagai, ya mungkin akan jauh berbeda ya, baik dari sisi ekonomi dan seterusnya. Dan mungkin juga akan banyak, Dina akan banyak ikut melaut, pagai mengarah ke mana, menangkap di wilayah mana, perairannya dan seterusnya. Dan di sana tidak menutup kemungkinan juga pagai ini bisa berkonflik dengan nelayan-nelayan tradisional. Nah pengalaman saya, kalau mau berbagi pengalaman di Teluk Sterin di sebelah selatannya kota Kendari. Jadi di sana itu pagai dilarang. Jadi ada aturan, memang ada aturan batas-batas tertentu kapal-kapal yang berkapasitas 25 GT Reston itu tidak boleh di wilayah-wilayah kedalaman kurang lebih 40 meter. Pagai dia sebenarnya menghindari terumbu karang karena bisa rusak anunya, bisa terkait dia punya jaring dan itu rusak. Tentu kalau rusak kan mahal biaya. tapi ikannya juga sama. Ya ikannya juga tidak dapat apa-apa, alat tangkapnya juga bisa rusak. Nah nanti mungkin kita bisa mengembangkan terkait itu, dan saya pikir juga pertanyaan-pertanyaannya harus dikembangkan lagi. Semua ya pertanyaan-pertanyaan harus dikembangkan, dan ya saya minta teman-teman harus mencari tahu dulu sesuai tema yang diinginkan supaya bisa
melihat seperti apa misalnya astronomi atau navigasi seperti apa dalam masyarakat nelayan, terus nanti mengembangkan kembali pertanyaan ini. Karena ini saya kira tidak sederhana ini pertanyaannya, tidak cuma artinya masih harus dikembangkan. Nah, ya berbicara tentang alat tangkap, karena begini, masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara sangat identik dengan secara negatif ya, alat tangkapnya selalu identik dengan bom ikan. Nah, seandainya Tina juga nanti mendapatkan data-data ke sana atau mengarah ke sana, ini juga ya untuk mendapatkan informasi-informasi hal-hal yang cukup sensitif sebenarnya dengan masyarakat banyak ya butuh pendekatan tertentu. Nah, kalau pengalaman saya ya mereka mau bercerita tentang bom ikan, di mana-mana ada bom ikan, persoalan keamanan dan seterusnya. Namun kalau sudah menjurus pada hal-hal data-data di mana mendapatkan bomnya, terus siapa-siapa saja, itu sudah mulai menutup diri kayak gitu. Nah, artinya pendekatan-pendekatan tertentu yang bisa dilakukan dan menjelaskan bahwa data ini bukan untuk istilahnya bukan untuk dilaporkan ke aparat keamanan, tapi untuk melihat perkembangan bagaimana misalnya nelayan Bajo bisa akrab dengan bom ikan. Nah, sebenarnya bom ikan ini juga sudah banyak di provinsi lain atau kabupaten lain, dan itu bukan cuma orang-orang Bajo sebenarnya. Cuma untuk Sulawesi Tenggara memang banyak orang mengarah pada orang-orang Bajo seperti itu. Sehingga kalau Dina nanti mencoba mengurai alat-alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat Bajo, mungkin juga akan tersebut juga bom ikan sebagai alat tangkap, digunakan sebagai alat tangkap yang cukup masif dan lebih dengan satu kali lempar bisa menghasilkan berapa gabus kayak gitu. Kalau teman-teman sendiri bayangannya seperti apa kalau di lapangan nanti? Iya, bahasa ini juga memang ada. Kalau memang ada waktu yang cukup buat persiapan ke lapangan, teman-teman juga bisa belajar bahasa Bajo ini sama anak gitu, belajar bagaimana terus yang terkait dengan bahasa sehari-hari kayak makan, minum, mau tidur atau mau kemana, dari mana, kayak gitu bisa dipelajari nah seperti itu. Nah, tapi saya kira semua orang Bajo itu bisa bahasa Indonesia, tapi dalam metode riset sangat bagus kalau teman-teman bisa bahasa Bajo kayak gitu. Kalau mau belajar tuh lah, ya silakan. Kalau misalnya ingin berbahasa sama misalnya Bajo, usahakan jangan senyum. Iya. Jangan senyum, kayak kalau kalian senyum kayak orang Pariare begitu. Oh gitu. Padahal ada kemarin ngapain saya Pariare Ya kan? Kan jangan senyum. Kayak cinta senyum gitu, kayak seolah-olah bahasanya itu tuh kayak dihargai. Oh iya. Misalnya kalau sudah akrab betul baru. Nah ini perlu diketahui ya, seperti itu supaya sudah tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kalau sudah ada kesalahpahaman di antara kita dengan informan, ya itu agak sulit untuk membuat pendekatan lagi. Walaupun sebenarnya penelitianmu tidak bukan hal yang sensitif, malah penelitiannya Dina itu bisa sensitif kalau dia sudah menyerempet ke bom ikan. Kalau ditanya kenapa orang banyak suka pakai bom ikan, itu kan bisa
sudah kayak sudah mulai menuduh atau apa gitu. Padahal walaupun yang dia tanya orang yang dia tanyai itu bukan pelaku bom ikan misalnya, tapi kan dia bisa jadi sensitif kayak gitu karena sudah menuding bahwa seolah-olah orang Bali ini adalah pelaku bom ikan, padahal tidak semua, ada juga yang lain. Cuma untuk Sulawesi Tenggara sebenarnya, karena beberapa hal di wilayah-wilayah tertentu misalnya kayak di timur sana, di Tuan, bukan orang Bali atau bukan pendatang, tapi malah orang-orang Tuan sendiri, malah orang pendatang itu nggak berani pakai bom ikan di wilayah sana kayak gitu. Ini konteks Sulawesi Tenggara, karena teman-teman itu dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang ada di Ternate sana. Taliamu bagaimana? Kalau alat tangkap itu di sana gimana? Ya, kalau tangkap itu dari pengalaman saya, bom itu jarang sekali terlihat karena telah dilarang misalnya. Kalau teman-teman yang orang Bajo sendiri seperti apa anunya? Kira-kira bayangannya, karena sebenarnya ini kan ada dalam lingkungan kalian dari kecil hingga sampai sekarang. Seperti apa? Ayo. Kalau saya sih pas yang mungkin saya Batam, karena ini juga ada musimnya ini. Iya, Pak. Baga ya? Iya, musimnya dia kita dia nggak seperti mancing atau apa dia ada musim. Ada musimnya. Gitu ya. Sekarang belum mulai masuk karena masuk musim beragam. Itu sampai bulan 11. Kalau yang lain gimana? Karena ini sebenarnya ya kalau nanti teman-teman ada yang navigasi Bugis ini juga penting. Kalau sebenarnya karena bukunya kalau kita mau akses sudah harus dikirim. Navigasi Bugis itu bisa kita fotokopi kembali. Bisa kita. Kalau beli aslinya sudah kayaknya nggak ada di sini, kecuali pesan di Ininnawa di Makassar, karena penerbitnya Makassar. Cuma atau mungkin nanti kita atur, tapi maksud saya ada yang kalau beberapa hal yang saya ketahui, ada hal-hal yang menarik, misalnya orang-orang Bajo bisa menandai sampah itu. Iya, Pak, sampah. Sampah itu Pasir. jadi sampah itu apa namanya, ref. Biasa ada di kedalaman di tengah-tengah laut. Iya, Pak. Orang mengira dalam, ternyata itu tidak dangkal. Iya, Pak. Jadi di situ ada pasir, ada lamun, ada tumir yang penuh dengan terumbu karang. Iya, Pak. Itu namanya sapa, ref. Kalau bahasa Inggrisnya ref. Tapi orang nelayan Sulawesi sini, orang Kendari, nelayan Kendari tahu ref. Tapi kalau dalam bahasa Bajo, sapa. Sapa, iya, Pak. Nah, sapa itu Sapa. banyak namanya. Dia pakai nama. Ada sapa Pulau Hari, ada sapa apa gitu, Mandang, ada sapa. Ada namanya. Artinya apa? Setiap ref itu sama orang-orang Bali di yang saya tahu itu di sekitar Saponda dengan Teluk Stering, itu dia memiliki nama dalam bahasa Bajo. Nah, tapi di daerah Tambianga Tambolosu, karena itu wilayah orang-orang Kolaki, dia punya nama dalam bahasa Kolaki. Artinya apa? Mereka sudah punya pengetahuan terkait ini. Sama dengan punya pengetahuan tentang jenis-jenis terumbu karang. Terus bisa mengetahui kalau jenis terumbu karang ini ada ikan A misalnya. Kalau jenis terumbu karang B ada ikan jenis C. Dia sudah mengenal gitu. Itu juga sebenarnya penting untuk diketahui, tapi karena mungkin belum ada di sini, tidak ada masalah. Tapi kalau dapat data itu juga bisa. Tapi yang jelas kita tetap fokus dengan tema kita masing-masing, kayak gitu. Artinya bahwa banyak sekali tentang pengetahuan
masyarakat kita, khususnya yang kita memakai baju. Dan saya pikir teman-teman juga harus bisa banyak mengenali istilah-istilah dalam bahasa Bajo untuk bisa mempermudah atau bisa mendapatkan bukan data yang cukup banyak. Dan ada beberapa hal saya kurang tahu kalau untuk masyarakat Bajo, misalnya pamali-pamali yang kalau Puri menangkap mungkin agak sulit karena teman-teman ada yang navigasi, ada yang astronomi dan seterusnya, ada kemungkinan agak bagus kalau misalnya ikut melaut dan seterusnya. Namun apakah orang Bajo punya pemahaman pamali kalau atau tabu misalnya melaut perempuan ikut misalnya? Tidak ya? Karena memang juga dulunya perempuan juga naik perahu dan ikut memancing ya. Karena di beberapa pemahaman nilai Buddhis misalnya teman-teman mungkin perempuan itu nggak boleh ke laut kayak gitu misalnya. Nah, ternyata ada ya. Tapi nanti dilihat adanya karena apa istilahnya dia butuh pendekatan bisa misalnya karena persoalan navigasi siapa Seiba ya mungkin lebih menarik untuk ikut melaut supaya bisa melihat seperti apa kan gitu. Karena bagaimana mereka bisa menandai suatu wilayah tertentu tujuannya dan balik bagaimana dia bisa kembali pulang, apa yang dia menjadikan tanda untuk arah ininya kan gitu. Nah dengan berada di sana di atas kapal dan seterusnya kan kita bisa memahami. Cuma gini, kalau pun teman-teman walaupun juga orang Bajo kalau berlama-lamaan di laut ya bisa juga sudah mabuk kan? Biasa nggak? Kalau mabuk biasa langsung terlompat saya baru naik kembali. Iya kalau saya dipaksa masih SD kelas 3 udah sudah kala-kala ya semuanya dorong ikut mau. Pernah ikut dimarahin sama bapak. Kenapa? Makanya pas sudah besar mau ikut-ikut lagi saya bilang ini saja ada masih kecil masih ada bahkan ada yang kelas 3 SD sudah ikut. Itu pun hasilnya alhamdulillah banyak. Tapi kalau udah ikut sama bapaknya hasilnya tidak ada. Kayak kejar ikut sama om banyak hasil tanggapan. Kenapa seperti itu? Nggak tahu karena salahnya omanya selalu bilangkan dia anak kayak kalau kita dalam bahasa Bajo boboto itu boboto balaki. Kalau melaut juga tidak bisa ada istilahnya itu sembarang bawang salam. Artinya itu tidak bisa bicara sembarang. Bicara dengan kotor. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau teman-teman bisa ikut itu, ya itu tadi dilarang kayak apa ya mengucapkan sesuatu misalnya mungkin karena terlalu panas atau apa kamu bisa tidak terbiasa akhirnya merasa terlalu lama atau panas dan itu terucap terus dapat dapat kecil langsung cukup kecil ya kayak gitu-gitu. Makanya dilarang. Walaupun sebenarnya tidak ada maksudmu seperti itu tapi itu bisa menjadi tabu dan itu bisa membuat tidak enak si pemilik perahu atau apa. Nah ini Pemilik laut. nah jadi ya tapi jangan diam terus juga. Banyak kalau diam. Banyak sebenarnya iya. Katanya tidak boleh bawa uang. Iya katanya memang. Tidak boleh bawa uang. Pengalaman saya pernah. Nah ini memang perlu teman-teman nanti sebelum ke lapangan karena teman kita juga dari kalian 7 orang cuma 2 yang bukan orang laut ya. Mungkin teman-teman yang punya pengetahuan tentang Bajo, yang pamali, yang tabu dan seterusnya harus berbagi pengetahuan itu supaya di lapangan tidak mengucapkan sesuatu hal tertentu yang membuat ya informan atau si pemilik perahu yang kebetulan kita baru mau naik itu dianggap akhirnya membuat
bikin bawa siang saya atau apa. Nah pengalaman saya waktu di Baroro sebenarnya mau ikut dengan keluarga ya angkat itu, tapi dia tidak menginginkan. Sebenarnya dia tidak enak untuk mengatakan menolak, tapi dia berusaha mencari tetangga-tetangganya yang mau melaut juga, dia mau ikutkan saya ke sana. Saya kenapa sama yang lebih dekat dia nggak mau. Nah, saya coba ketika sedang melaut saya tanya kenapa kamu tuh tidak mau ternyata baru 1 minggu yang lalu anaknya itu hampir jadi sarungnya itu masuk di mesin. Oh iya Pak. Mesin karena dia mesin KTT-nya itu diesel ya. Iya, Ada bautnya yang keluar yang terputar itu. Bautnya ada keluar. Itu terlilit sarungnya di situ. Jadi dia yang ada di depan perahu. Jadi dia sebagai navigatornya, Jadi anggotanya ini bapaknya yang mengarahkan dia mau arah mana. Nanti kan dia tinggal jadi tanpa dia menoreh ke belakang, anaknya yang mengendalikan setirnya, dia di depan untuk melihat. Dan karena ini kan gelap subuh, dia cuma tinggal gini atau jadi gini atau jadi diarahkan. Jadi nanti pikirkan. Karena dia ada perasaan tidak enak karena ini kan suara mesin baru angin kan, jadi suara-suara memanggil dia dipanggil itu tidak terasa, tidak kedengaran. Tapi karena perasaannya ingin menoleh, dia menoleh, ternyata anaknya sudah hampir masuk sudah jadi buka di badan dengan di kepalanya sempat tergigit. Jadi langsung matikan mesin, sudah penuh darah. Nah, akhirnya ada langsung balik arah, terus dibantu dengan lain-lain. Ternyata dia trauma, jadi dia tidak mau katakan menceritakan tentang itu. Nanti orang lain ceritakan, oh begitu ya, karena dia tidak membawa orang lain karena dia trauma gitu. Tapi ya alhamdulillah anaknya masih selamat. Nah artinya itu pengalaman yang tragis. Saya kira kalau teman-teman juga mau melaut, ingat karena teman-teman dari selain Indian pun juga harus hati-hati, karena biasa kan kita kena laut dingin kita bawa jaket misalnya. Nah usahakan jaketnya itu juga jangan terlalu banyak ada tali-talinya atau agak lebar, atau mau pakai sarungnya itu juga jangan terlalu kena angin atau apa dia terbawa kemana-mana. Ya tidak apa-apa kalau masih tidak dekat dengan mesin atau apa, tapi harus hati-hati juga, tetap harus jaga gitu. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau ikut, ya hindari mesin yang hindari tidak terlalu dekat dengan mesin misalnya, atau roda gila orang bilang kayak gitu. Tidak sedikit ada juga yang pernah meninggal karena seperti itu. Tapi ini masuk saya menceritakan ini berbagi pengalaman supaya kita harus peneliti juga harus merasakan melaut dan seterusnya, supaya karena payah navigasi dan seterusnya kan harus bisa melihat langsung begitu. Tapi ya itu tadi harus jaga juga, hindari kalimat-kalimat yang istilahnya pamali, tabu dan seterusnya. Hindari kata-kata sedikit, kecil, atau lama, panas dan seterusnya. Kayak gitu kan? Iya, ya itu contoh istilahnya. Karena ya jengkel atau apa? Karena ya istilahnya kan begini, karena orang menunggu memancing misalnya karena lagi terik matahari, kitanya sudah jenuh, sedangkan orang belum dapat hasil, dia sudah mengeluh misalnya. Nah itu hindari yang seperti itu. Jangan tidak ada. Iya, jangan bilang tidak ada. Apapun itu, selalu apa, mending jangan tidak ada. Hindari. Itu dianggap membawa sial gitu. Yang tidak dapat hasil itu bisa tidak dapat hasil. Pak, kalau pemalinya di rumah itu kan tidak bisa minta ikan, maksudnya kalau minta ikan begitu mau turun saya di bawah tidak bisa. Kalau kita mau kasih naik ikan di rumah tidak apa-apa. Kalau ikan hasil bisa di rumah kita mau bawa di depan misalnya tidak bisa.
Oh gitu. Iya. Kalau tak bisa juga bilang tidak, jadi kakakku sekarang ada yang bibiku datang di rumah, jadi diam saja. Dia hiraukan. Kapan dihiraukan tidak ada hasilnya. Saya itu nanti Kan masih ada yang masih dipertahankan seperti ada juga tidak. Iya. Tergantung juga lagi jenis ikan, misalnya teknik penangkapan ikan itu kayak yang memancing begitu. Kalau kebagan dia biasa jadi ya kebagan. Nah, saya kira nanti gini, nanti ada waktu khusus di antara kalian untuk berbagi, bertukar sharing pengetahuan tentang, karena kan mungkin saya juga kebiasaannya orang Bajo di Tamiabu kan berbeda dengan tempatnya ini atau apa, itu bisa sharing berbagi kayak gitu. contoh soal tiba-tiba tidak ada mati. Apa lagi? Ada lagi? Yang lain silakan. Memang sudah kayak gimana suaminya juga sudah tidak terlalu amat. Orang itu kalau pergi melaut itu kan biasa anak kecil itu tuh biasa menangis, biasa dibawa pulang baru kembali lagi pergi. Atau kalau ada yang sudah banyak hasil tangkapannya itu anak dikasih pindah di perahu itu baru dibawa pulang di rumah. Bahkan saya anak-anak kecil yang baru jalan sudah bisa turun di laut pergi, sudah berani lompat, bahkan itu kedalaman hampir 20 meter sudah bisa berenang. Yang baru jalan itu kita saja yang baru sungai begini sudah. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak kita mungkin bahasa mending saya usah sangat mending jangan bahasa Bajo. Iya, kalau kita ketawa apa sih? Iya, Pakai bahasa Bajo pasti ketawa. Karena kalau dibikin juga pakai gimana nih? Bahasa risi. Menyinggung begitu, dibikin. Nah, kalau istilahnya saya kira kalau kita diketahui posisinya bahwa kita bukan orang Bajo, tapi proses belajar atau apa dia bisa memahami kayak gitu. Selama memang ya kalau sudah akrab itu tadi dia sudah bisa memahami. Kalau kita ketahui kan menertawai diri sendiri sebenarnya, bukan menertawai bahasanya, tapi menertawai diri sendiri karena salah ucap atau agak sulit mengucapkan dan seterusnya, atau lupa, atau mungkin terbalik maksudnya A ternyata B yang diucapkan, itu yang seperti itu enggak, saya kira enggak, karena memang kita harus juga bisa memahami paling tidak sedikit tentang bahasa-bahasa si pemilik dari budaya yang kita mau teliti kan gitu. Ya sebenarnya setiap kalau yang mau lebih sebelum turun ke lapangan memang bisa belajar bahasa. Peneliti luar juga kayak gitu, rata-rata sudah bisa berbahasa Indonesia minimal kayak gitu. Cuma kan itu butuh proses yang cukup lama. Kalau mau cepat ya teman-teman harus intens bisa bertemu. Kalian kan sudah akrab atau nanti ada tinggal bagi kapan mau waktunya bisa belajar bahasa. Yang pertama, kedua kapan bisa sharing pengetahuan terkait dengan hal-hal yang formali, yang tabu, yang bisa diucapkan dan sebagainya, itu penting. Terus berikutnya ya bisa berbagi tentang keadaan-keadaan kampung, misalnya kalau Bajo itu khas dengan rumah di atas laut, kalau di perahu nanti seperti ini dan seterusnya, kan ada beberapa hal. Misalnya kalau teman-teman lama di laut, terus ada mau makan dan seterusnya, terus mau membersihkan piringnya dan seterusnya, karena maksud hati mau membersihkan piring langsung celupkan saja ke laut, ya itu tidak bisa gitu kan. Harus ambil dulu air lautnya, bersihkan di atas kapal gitu, baru buang turun tidak apa-apa. Itu seperti itu.
Kalau pengalaman saya sebelum melakukan sesuatu bertanya, bisa saya seperti ini, bisa ini, saya ditanyakan. Karena kita proses ingin belajar, jadi lebih bagus kita dalam posisi bahwa saya ingin belajar bagaimana merasakan melaut. Kalau ini apa yang tidak boleh tolong diberitahukan, gimana apa yang boleh bisa saya lakukan kayak gitu. Nah kalau mau melakukan tindakan tertentu ya bisa bertanya. Karena ini memang proses bahwa kita ingin belajar sama mereka. Dan karena itu kita ada di sini kayak gitu. Jadi apa-apa saya bisa ditanyakan. Nah hal yang perlu disadari khususnya buat teman-teman yang orang Bajo sendiri itu, karena sudah maaf sudah merasa karena saya orang Bajo, saya sudah tahu banyak hal. Ini takutnya teman-teman tidak bisa menjaga jarak sebagai peneliti dengan sebagai orang Bajo sendiri. Nah ini yang harus sebenarnya lebih susah teman-teman yang orang Bajo dibandingkan Ana sama Yeni. Kenapa? Ana sama Yeni sudah memang setiap tahu saya bertanya. Jadi walaupun hal yang kecil itu mereka sudah merasa aneh, merasa unik, merasa apa ya, kok bisa seperti itu. Jadi ini baru, jadi dia bertanya. Nah, untuk kalian karena sudah merasa itu biasa saja, itu hal biasa, itu yang tidak menjadi perhatian kalian. Padahal sebenarnya hal-hal yang sederhana atau yang kecil itu malah bisa jadi luar biasa. Nah, ini kalau teman-teman tidak bisa menyadari itu malah bisa data-data kalian bisa kurang, jauh lebih bagus mereka karena dia akan bisa banyak bertanya kayak gitu. Karena rasa penasaran ya, karena dia kan sudah orang lain. Nah kalau kalian kan enggak, kalian orang Bajo mau melihat Bajo itu sendiri, artinya adalah ketik melihat diri sendiri di sini kayak gitu. Oke, ada yang lain? Ada lagi? Kalau ingin melaut mungkin nggak bisa start jam hari ke belakang, hari ke depan. Kenapa aja itu namanya juga harus merah ke depan. Kalau misalnya ada kelupaan barang itu jangan pulang gitu. Kayak orang yang di rumah pasti udah bawa kan. Yuk, kalau itu nggak usah pulang aja. Kalau Saya tahu melaut ya ada rezeki yang didapatkan kalau Pulang kembali. Iya, tidak boleh pulang balik. Kalau biasanya itu kalau yang pencari ikan tuh orang kalau sudah berkumpul ke semua itu biasanya orang tuh berteriak. Iya, berteriak. Maksudnya berteriak Manggil bang, gimana ada ikan? Mana sudah ada hasil? Kalau tidak mungkin dalam berbagi kah? Atau biasa orang itu cerita-cerita gitu. Memanggil teman yang jauh kalau sudah tidak bisa angkat itu jaring karena berat, panggil nih saudara-saudara yang datang bantu. Biasa juga boleh dikasih ikan. Tapi biar dia material ada juga macam-macam tanda-tandanya. Kita pakai di situ bukan dia pakai tanda ikan. Pas di ranah datang kita. Siapa di sini pasti yang kita memang ini bisa tahu. Tergantung juga sih sebenarnya, tergantung ada yang masih mempertahankan seperti itu, ada yang tidak. Tergantung lagi dengan fisika yang terdapat. Kalau untuk kebanyakan itu mereka tidak ada di kampung, kalau di kampung kok tidak lagi seperti itu. Tapi kalau untuk memancing, mereka untuk malam Jumat saja mereka tidak keluar untuk memancing. Kalau untuk kebagan tidak, kecuali mereka berhenti atau mereka istirahat itu kecuali bulan sudah terang. Karena menganggap ikan itu mereka tidak bisa berkumpul. Karena ikan kan suka terang. Iya memang ya itu yang namanya kita harus bisa
bisa Selesaikan saja. kembangkan kembali Sekarang apa yang masalah berubah? informasi-informasi itu, karena di kampungnya Nina misalnya sama kampungnya Nining itu ada hal yang sudah dilakukan, ada yang sudah tidak dilakukan. Nah, itu yang lain. Tapi teman-teman harus tahu gitu. Nah, persoalan yang punyanya si Nining tentang klimatologi, tentang cuaca, nah, ada beberapa hal yang memang kayak misalnya di ikan juga itu juga punya tanda-tanda akan cuaca akan berganti. Misalnya ikan cakalang ya, dia kan ada garis-garis, terus nanti ada kayak bintang-bintang dan seterusnya. Nah, ketika corak dari badan ikan cakalang itu sudah berubah, itu akan ada musim yang akan berganti gitu. Itu seperti itu. Ada berapa orang yang bisa memahami kayak gitu. Jadi ketika bicara tentang perubahan cuaca, banyak hal pertanda-pertandanya. Nah, artinya jangan fokus pada hal-hal tertentu itu saja, karena masih mungkin bisa saja ada pengetahuan yang lain, misalnya dari perubahan perhatikan atau apa yang bisa menjadi sebuah pertanda akan bergantinya musim misalnya. Kalau di kampung Pak itu kalau kan di sana penghasil ikan lure, jadi untuk mengetahui pergantian musim itu jenis ikan lurenya, kan ada ikan lure halus, tengah sama yang besar. Kalau sudah mulai yang besar berarti dia akan memasuki musim barat. Gitu Pak. Nah, kayak seperti itu ya. Itu kan sudah bisa jadi catatan kan seperti itu. Nah, tapi kan bisa mungkin ini harus dikembangkan lagi. Kalau ada juga Pak yang ada di musim, kan di sana kan orang baju kan dua musim, yaitu musim barat, musim bahasa bajunya itu musim selatan sama musim barat. Mereka itu ada yang ikan yang kayak seperti ikan kuasi yang banyak tulangnya, ikan kuasi. Iya, ikan kuasi itu di musim selatan tidak ada, kecuali di musim barat. Tapi kalau kayak ikan putih, ikan kerapu, ikan merah, dia itu tetap ada di musim selatan. Tapi yang kan kami di sana lebih banyak jenis ikan lure, jadi mereka hanya mengetahui jenis ikan lure pada musim selatan. Kalau ini kalian sudah fotokopi atau dicetak? Sudah ya? Iya, kalau bisa diketik, terus nanti dikembangkan lagi pertanyaannya dan seterusnya. Terus berarti tinggal ini sama ada yang belum ada lokasi ya? Sudah ada nih Pak. Sudah ada di mana? Saya di AB tapi masih mau cari dulu buat kurang saya bisa sama aja ya. Sama aja ya di Surabaya. Oh itu dia sudah diarahkan sama Pak Beni itu. Tidak sendiri. Itu kan dengan sendiri pilih tempatnya di mana. Saya dengan ini kan di Kota Kendari. Jadi pas tunjukkan ini memang bagus di Desa Sama Jaya. Kalau ini di AB ini Iya tapi jembatan itu kalau ada yang Tapi yang berperang kalau nggak ada sama mana? Oh iya. Karena di Sama Jaya katanya kan ini banyak yang bikin Oke. ada yang bikin perahu. Oke, nggak apa-apa. Nanti cuma silakan diketik lagi baru dikembangkan. Mungkin besok kita akan lagi kembali di briefing kembali sama mungkin Gus Jalil atau Mas Enan. Ya. Oke, ada lagi? Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada tambahan, Pak?